Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas tapi sering muncul diam-diam tentang sesuatu yang terjadi dalam hubungan suami istri, namun membingungkan dalam hukum agama. Sebenarnya, bagaimana hukum menelan air mani suami dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan spiritual dan dalam pencarian ilmu, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Salah satu topik yang memicu diskusi adalah tentang hukum fikih, tentang menelan air mani suami dalam konteks Islam. Dalam video kali ini, mari kita telusuri bersama pemahaman dan dalil-dalil yang terkait dengan permasalahan tersebut, dengan harapan kita mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang ajaran agama kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan, termasuk dalam perilaku hubungan suami istri. Hubungan yang semakin beragam memunculkan banyak pertanyaan hukum. Salah satunya adalah praktek menelan sperma atau air mani yang mungkin juga dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sebagai orang yang meyakini bahwa tujuan hidup menurut Islam adalah mengabdi kepada Allah, maka penting bagi kita untuk memahami apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam aktivitas seksual. Untuk menjawab apakah menelan sperma diizinkan atau dilarang, kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif, dari pendapat para ulama, dari sudut pandang medis, dan juga dari sudut pandang sosial. Dengan melihat dari berbagai sisi ini, kita bisa menarik kesimpulan secara lebih utuh. Perlu diketahui bahwa tidak ada dalil nas yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang secara tegas mengatur hukum halal atau haram dalam meminum, memakan, atau menelan air mani suami. Karena itu, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagai mukallid dalam mazhab Imam Syafi'i, kita bisa menemukan adanya perbedaan pandangan tersebut dalam mazhab ini. Menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, ada dua pendapat utama. Pendapat pertama menyatakan bahwa menelan air mani suami tidak halal karena dianggap
sebagai sesuatu yang mustakhbaj, sesuatu yang dianggap kotor. Dalam pandangan Imam An-Nawawi, menelan sperma dianggap sebagai perbuatan yang haram karena dinilai sebagai sesuatu yang buruk. Hal ini dikaitkan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Oleh karena itu, menelan sperma dimasukkan dalam kategori yang dilarang. Syekh Abdurrahman Al-Barok juga berpendapat bahwa menelan sperma adalah perbuatan yang haram. Di antara alasannya adalah kemungkinan tercampurnya najis seperti mazi atau sisa kencing, sehingga sulit dipastikan bahwa yang ditelan benar-benar hanya sperma. Selain itu, sebagian ulama memandang bahwa sperma termasuk sesuatu yang buruk, meskipun ada juga yang memandangnya sebagai sesuatu yang suci. Ditambah lagi, perilaku ini dianggap menyerupai perilaku orang-orang yang tidak beriman atau perilaku yang hanya mengikuti syahwat tanpa kendali, sehingga dipandang sebagai bentuk tasyabuh, menyerupai perilaku yang tidak sesuai dengan adab seorang muslim. Namun, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menelan air mani itu boleh dan halal karena dianggap suci dan tidak termasuk najis. Dalam kitab Syarah Al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa tidak ada dalil yang jelas yang secara tegas mengharamkan atau menghalalkan meminum, memakan atau menelan air mani. Bahkan disebutkan juga tidak semua yang dianggap kotor itu najis. Contohnya dahak atau ingus yang seringkali ditelan kembali oleh manusia, atau telur dari hewan yang tidak dimakan seperti telur ular yang tetap dianggap suci meskipun tidak layak dimakan. Menurut Ustadz Islam Al-Ansari dalam bukunya 3 Sumber Najis, mayoritas ulama termasuk mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa air mani adalah najis. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mencuci bekas air mani yang mengering dari pakaian Nabi SAW, dan Nabi tetap sholat meskipun masih ada bekasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan, jika kamu melihat air mani, maka cucilah bagian yang terkena, dan jika tidak terlihat, maka cucilah seluruh pakaian. Adapun mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa air mani tidak najis bersandar pada hadis yang menyamakan air mani dengan dahak, dan ini juga menjadi pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa air mani itu suci, meskipun Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib memandang bahwa air mani itu najis seperti air kencing. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa kita perlu memahami pendapat para ulama secara mendalam dan kembali kepada mazhab yang kita yakini dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang digunakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa umat Islam perlu berhati-hati dan meneliti dengan cermat. Syekh Abi Jahid pernah mengatakan bahwa menelan air mani diperbolehkan karena dianggap suci dan tidak membahayakan. Namun pendapat lain datang dari Syekh Abdurrahman Al-Barakah yang menyatakan bahwa hukumnya haram karena dikhawatirkan terdapat najis yang masuk ke dalam mulut dan tidak ada jaminan kebersihannya. Selain itu, meskipun dalam mazhab Syafi'i dianggap suci,
namun tetap tidak boleh ditelan karena mengandung unsur yang menjijikkan dan Allah mengharamkan segala yang buruk. Perlu diingat bahwa sesuatu yang najis jelas haram untuk dimakan, namun sesuatu yang suci belum tentu halal untuk dimakan. Karena itu, dalam menentukan hukum, penting bagi setiap muslim untuk memahami berbagai pendapat para ulama dan mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan dan kehati-hatian dalam beragama. Perdebatan ini memang bisa membingungkan, namun perlu disampaikan apa adanya. Karena selama ini banyak umat Islam hanya mengetahui aturan tanpa memahami latar belakangnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menelan atau tidak dikembalikan kepada masing-masing individu. Namun, jika merasa jijik atau tidak nyaman, maka sebaiknya tidak melakukannya. Sahabat beriman, lalu bagaimana dari sudut pandang sosial? Perilaku ini terjadi dalam konteks hubungan suami istri. Namun, jika dilihat dari orientasi hubungan tersebut, Islam mengarahkan bahwa hubungan suami istri bukan hanya untuk syahwat, tetapi juga untuk regenerasi, untuk menghadirkan keturunan. Zat yang dikeluarkan saat mencapai puncak hubungan memiliki fungsi dalam proses penciptaan manusia. Karena itu, Islam menunjukkan jalan yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa sebelum berhubungan, meminta keturunan yang baik. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri bukan sekedar mencari kepuasan. Manusia tidak diciptakan hanya untuk menuruti hawa nafsu seperti hewan. Dalam konteks ini, menelan sperma dipandang sebagai pergeseran perilaku seksual yang lebih fokus pada kepuasan semata dan mengabaikan tujuan yang lebih besar dalam ajaran Islam. Perilaku seperti ini dikhawatirkan akan semakin mendekatkan seseorang pada dorongan syahwat dan melemahkan kemampuan dalam mengendalikan diri. Terlebih lagi jika hubungan suami istri hanya berorientasi pada kepuasan semata. Hal ini tidak sejalan dengan semangat Islam yang mengajarkan keseimbangan dan penjagaan diri. Jika ini masih terasa membingungkan dan terkesan antara melarang dan membolehkan, maka mari kita lihat dari sudut pandang medis. Dari sisi medis, sebagian pendapat menyebutkan bahwa air mani mengandung nutrisi seperti protein, spermin, dan lain sebagainya. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa manfaat tersebut belum bisa dipastikan secara ilmiah. Apakah benar memberikan manfaat ketika ditelan atau tidak? Dan disinilah seorang muslim dituntut untuk bersikap bijak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari seluruh penjelasan ini kita bisa memahami bahwa perbedaan pendapat ulama adalah sesuatu yang nyata dalam khasanah keilmuan Islam. Dan dalam kondisi seperti ini, seorang muslim dituntut untuk bersikap hati-hati, memahami dalil dan mengikuti pendapat yang ia yakini dengan penuh tanggung jawab. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan sekedar pembenaran, tetapi keridhaan Allah. Semoga Allah membimbing kita dalam setiap langkah dan setiap keputusan yang kita ambil. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.